Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Kono di review apa aja. Kali ini gue akan ngebahas tentang teknik kamera juga, tapi ini pembahasannya umum ya. Jadi untuk kamera jenis apa aja bisa, mau DSLR, prosumer ataupun pocket, selama ada settingan yang menunjang atau settingannya itu mampu untuk melakukan hal-hal yang akan gue jelasin nanti. Jadi di sini gue akan jelaskan tentang pentingnya segitiga exposure untuk pengambilan foto. Jadi biar hasil fotonya itu lebih baik atau mungkin sesuai dengan keinginan sang fotografer, maka ini sangat penting sih. Jadinya settingan ini tuh sebenarnya dibilang pokok dari cara teknik foto tersebut gitu. Nah, ini gue akan menjelaskan sedikit tentang segitiga exposure. Segitiga exposure itu adalah istilah yang digunakan untuk tiga elemen dasar dari exposure, yaitu aperture atau bukaan lensa. Jadi yang biasanya ditandai dengan huruf F. Di sini gue akan coba menunjukkan ke kalian. Ini gue masuk mode manual ya. Nah, di sini ada huruf F. F ini namanya aperture. Terus yang kedua itu kan namanya segitiga ya. Jadi ada tiga elemen. Yang pertama itu aperture atau ditandai dengan huruf F ini. Kemudian yang kedua itu shutter speed. Shutter speed itu ditandai dengan ini, kayak pokoknya di setiap kamera rata-rata sama. Misalkan 1 per berapa ratus atau berapa ribu, itu namanya shutter speed. Kemudian yang ketiga itu ISO. ISO itu adalah yang ditandai dengan tulisan ISO berapa. Nah ini 1, 2, 3 ini adalah elemen penting dalam teknik fotografi atau bisa disebut dengan segitiga exposure. Jadi segitiga exposure itu adalah elemen-elemen yang ketiga ini tadi, 1, 2, 3 itu semuanya saling berhubungan. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk mempengaruhi cahaya yang masuk untuk mencapai sensor dalam kamera. Jadi semakin banyak cahaya yang masuk, semakin menampilkan foto yang bagus. Tapi kalau cahayanya berlebih juga nggak bagus hasilnya, nanti jadi over exposure kayak gitu. Nah langsung aja gua akan menjelaskan secara praktek ya, daripada lama-lama. Nanti juga akan praktek juga. Nah ini yang pertama itu dari settingan shutter speed. Kalau misalkan shutter speed di sini cepat atau misalkan angkanya itu besar, contohnya gini. Ini gue akan set. Nah, ini kan angkanya besar ya, 1 per 2000. Itu shutter speednya akan semakin cepat. Jadi shutter speed itu adalah proses lamanya membuka lensa kamera pada saat proses foto. Jadi misalkan ini 2000 ya, berarti 1 per 2000 itu maksudnya 1/2000. 1/2000 itu 1 detik dia bisa kecepatannya itu sampai 2000 kali jika berturut-turut. Jadi cekek gitu, kayak cepet banget lah pokoknya. Tek, nggak nyampe sedetik dia udah bisa 2000 kali kecepatan foto. Terus hasilnya apa? Kalau misalkan ini semakin nilainya besar, semakin cepat membukanya, otomatis cahaya itu akan semakin kecil masuknya. Karena kayak kalian ngebuka pintu atau ngebuka jendela, baru dibuka langsung ditutup lagi. Jadi kita belum sempat melihat cahaya tapi udah gelap lagi gitu loh. Maka hasil yang akan ditampilkan foto pun semakin gelap. Contohnya gini, ini nggak gua ubah-ubah ya aperture dan ISO nya. Contohnya gini, ini settingan di 1 per 2000. Nih lihat. Nah setelah ditampilkan hasilnya kayak gini. Jadi nggak kelihatan gambarnya sama sekali atau gelap. Menjadi 1 per 50 misalkan, atau 1 per, paling lambat aja ya, paling lambat tapi belum nyampe long exposure. Nah 1/15.
Nah, langsung kita tes, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya itu terang, beda sama yang tadi gelap, karena nilai shutter speednya ini kita turunkan. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar nilai shutter speed, maka foto yang ditampilkan akan semakin gelap. Semakin rendah nilai shutter speed, maka foto yang dihasilkan akan semakin terang. Walaupun kondisi low light atau minim cahaya, jika shutter speed ini lambat, contohnya lebih lambat lagi seperti ini. Jika ada tanda kutip di sini, ini udah ngitung ke detik, dia udah masuk ke detik. Jadi satuannya ini detik. Misalkan 4 kutip berarti 4 detik. Dia lama ngebuka lensanya itu adalah 4 detik. Ini bisa berfungsi baik apabila kondisi malam. Jadi malam itu ya kita bisa mendapatkan hasil foto yang terang. Contohnya begini, ini kan siang ya. Gue akan gelapkan. Nanti ini gue tes dulu di kondisi normal. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh bisa dilihat. Ini hasilnya putih semua karena terlalu terang. Nah, sekarang udah lebih gelap dari sebelumnya dan akan gua tes lagi seperti ini contohnya. Satu, 2, 3, 4. Nah, lihat. Setelah ruangan ini gua bikin gelap, jadinya hasilnya itu akan normal. Ya kan? Jadi seperti itulah pengaruhnya. Dalam proses pemindahan atau penggantian shutter speed. Nah, ini kan tadi kita ngomongin tentang shutter speed. Sekarang yang kedua, itu adalah aperture. Aperture ini juga berpengaruh. Kalau aperture itu nilainya kebalik. Jadi kalau misalkan di sini 1.8 itu namanya aperture bukaannya besar. Tapi kalau misalkan di sini nilainya 1 Nah, kalau di sini nilainya 8.0 ini nilai terbesar ya. Itu berarti aperture-nya bukaannya kecil, disebutnya gitu. Jadi kebalik, di nilai besar disebutnya aperture kecil, nilai kecil disebutnya aperture besar. Kalau nilai kecil begini, keuntungan yang diperoleh, gambar akan menghasilkan foto bokeh atau yang objeknya fokus tapi belakangnya blur. Semakin kecil nilainya, maka akan semakin bagus bokehnya. Contohnya misalkan ada 1/2, 1/4, itu akan lebih baik bokehnya dibandingkan dengan 1/8. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan di sini 5 ini bokehnya tidak terlalu bagus. Bisa dikatakan malah tidak bokeh dibandingkan dengan yang 1/8 gitu. Dan biasanya kalau aperture besar itu menghasilkan gambar yang lebih terang dibandingkan dengan aperture yang kecil. Atau misalkan nilai di sini banyak, ini gambarnya itu akan menjadi lebih gelap. Dan keuntungannya kalau misalkan ini f-nya nilainya besar kayak gini, f8.0 itu aperture kecil, dia kan nggak fokus ya. Bukannya nggak fokus, jadi dia itu kan nggak bokeh. Dia ini cocok untuk pengambilan foto pemandangan kayak gitu, biar semuanya keseluruhan fokus. Keterkaitan dari shutter speed dan aperture ini adalah kalau misalkan di sini kondisinya terang, siang hari
di luar ruangan itu kan terang, otomatis kita harus menurunkan nilai shutter speed salah ya, maksud gua kita harus menaikkan shutter speed jadi misalkan 2000 kayak gini agar meredam cahaya yang terlalu terang seperti itu. Contohnya begini, ini gua akan foto, ini kan siang ya, gue bikin di sini pertama f-nya 8. F8 ini akan menghasilkan gambar yang lebih gelap. Nah, seperti ini contoh hasilnya. Nah, sini gambarnya kelihatan nggak gelap banget. Nanti gua akan tampilkan gambarnya. Jadi di sini gambarnya gelap. Kenapa? Karena gue menggunakan shutter speed cepat dan f-nya ini yang tadi 8 itu gelap. Sekarang gue akan tes di shutter speed 2000, f-nya 1/1.8 ya. Nah, bisa lihat sendiri perbandingannya langsung. Ini menghasilkan gambar yang sedikit lebih terang dibandingkan dengan yang ini, ya kan? Cara untuk menambah terangnya lagi adalah dengan cara menambahkan ISO. Itu kalau misalkan kondisi gelap. Jadi kalau malam, kita udah malam nih, malam gelap banget, kita udah mentok, misalkan aperture ini udah mentok. Maksudnya mentok gimana? Maksudnya itu jangan sampai terlalu lambat. Kalau misalkan terlalu lambat seperti ini, maka gambar yang dihasilkan memang terang sih, memang terang, tapi akan ngeblur ketika ada gerakan sedikit. Jadi misalkan foto orang itu bergerak sedikit pun itu akan ngeblur hasilnya karena pengambilannya itu lebih lambat. Jadi usahakan sih kalau di normalnya itu kira-kira 60. F ininya 1/60 atau mungkin di atasnya. Lalu F ini usahakan nilainya besar, jadi 1/8 atau mungkin di atasnya sampai 3.5 gitu kan. Kemudian kalau misalkan ini dan ini sudah mentok tapi hasilnya masih gelap juga, contohnya itu kita memainkan ISO. Nah, ini udah gua bikin gelap ruangannya. Jadi yang terakhir itu adalah ISO. Contohnya gini. Nah, ini lihat. Gambarnya masih gelap banget. Dan ini udah settingan mentok. Kalau diperlambat lagi, maka otomatis akan ngeblur. Jadi kita mainkan ISO-nya. Kita tambahkan ISO-nya misalkan segini. Tapi resikonya jika ISO-nya nambah atau ISO-nya terlalu tinggi, maka menghasilkan noise. Jadi gambarnya itu akan kurang tajam atau terlihat bintik-bintik. Nah, ini lebih terang kan, bisa dilihat. Ini tadi yang ISO-nya 200, ini ISO-nya 1600. Gambar akan terlihat lebih terang, tapi akan terlihat banyak bintik-bintik. Solusinya adalah kita menurunkan ISO, tapi kita sedikit menaikkan kita sedikit menurunkan shutter speed. Contohnya gini, ISO-nya kita bikin di 800 saja cukup. Ini kan nilainya masih min ya. Nah, nilai ini masih min, berarti masih gelap. Nah, ini masih min. Kita turunkan lagi shutter speed-nya sampai di nilai plus.
Contohnya gini. Nah, ini dikit lagi. Nah, ini 15. Tapi kalau 15 begini resikonya ada gerakan sedikit, itu akan menghasilkan gambar yang blur. Nih bisa gua kasih lihat. Nah, ini contoh hasil gambarnya. Ini lebih bagus dibandingkan dengan gambar yang ini. Lebih terang juga kan? Lihat, dan tidak ada noise. Kalau ini banyak noise-nya di sini nih. Ini banyak noise, tapi kalau ini di bagian yang gelap, ini di sini tadi nggak ada noise karena warahmatullahi wabarakatuh.